Good morning everyone, menjumpai Anda dari kota Brisbane, saya Pastor Hania Saputra, melanjutkan tentang The Art of Communication. Yang ada beberapa penghalang terhadap satu komunikasi yang baik, hindrances to good communication. Ada 3. Yang pertama adalah failing to make time. Gagal dalam menyediakan waktu. Pernahkah saudara ketemu dengan orang yang saudara ajak bicara, dan mereka selalu lihat jam, sedikit-sedikit lihat jamnya, ataupun ya selalu melihat kepada handphone mereka. Saudara, pada waktu mereka melihat jam ataupun menggunakan handphone apa saja, Anda akan merasa bahwa Anda tidak terlalu penting bagi orang ini. Bahkan Anda ragu-ragu kalau mereka ini mendengarkan apa yang saudara utarakan. Kalau kita harus menguasai the art of communication, yang pertama, hati-hati ini. Yang pertama adalah saudara harus menguasai mengatur waktu. Kita harus merencanakan dan melindungi waktu-waktu di mana pada waktu orang itu berkata-kata kepada kita, terutama orang-orang yang di rumah, suami, istri, orang tua, anak-anak. Cepat sadar ya, apabila untuk meletakkan segalanya, meninggalkan segalanya, dan mulai fokus kepada pribadi yang sedang berkata-kata di depan kita. Maka saya yakin percaya, saudara mungkin tidak lulus dengan gelar profesor, tapi kalau saudara latih ini, the art of communication, saudara bisa menjadi orang yang berhasil, saudara menjadi profesor communication. Yang kedua, halangannya adalah failing to talk about our feeling. Gagal untuk mengutarakan perasaan kita yang terdalam. Why? Sebab saya dibesarkan, contohnya saya dibesarkan dari keluarga yang tidak pernah mengungkapkan isi hati. Jadi saya sudah terbiasa dalam hal ini. Saya biasa mengungkap ataupun menutup hati saya untuk semua orang tidak tahu apa yang saya sedang alami, apa yang sedang membuat saya stres dan lain sebagainya. Sebab tidak ada role model. Saya tidak pernah lihat itu di rumah orang tua saya. Dan bahkan saya bisa merasa karena sudah terlalu banyak menutup hati ini, maka saya merasa kalau saya membukanya sedikit saja, membagikan sedikit saja, saya merasa rentan, vulnerable. Takut kepada respon orang lain. Bagaimana penilaian mereka terhadap saya setelah saya mengungkapkan apa yang ada di dalam hati saya. Tetapi saya mulai belajar ketika sudah 32 tahun dalam pernikahan saya berani percayakan perasaan saya kepada pasangan hidup saya. Kita harus mendengarkan satu dengan yang lainnya tanpa siap mengkritik ataupun menghakimi. Sebab sikap itu adalah sikap yang baik dalam hal mendengar ini. Nah, ketika seseorang berbagi perasaan yang terdalam dalam jiwa dan perasaan kita, maka itu sangat penting sekali gunanya membentuk pernikahan yang kuat. Beritahukan kepada pasangan apabila Anda sedang stres, sedang gundah gulana, sedang dalam tekanan, sedang galau. Setidaknya mereka tahu dan mereka pasti berdoa untuk saudara. Jikalau kebiasaan ini untuk tidak membuka perasaan, tidak membuka hati kepada siapapun juga. Ini masa lalu kita pada waktu kita dibesarkan dalam keluarga. Dan suatu saat Anda mendengarkan bahwa mereka mulai curhat kepada kita, maka saya yakin percaya bahwa itu mulai satu perubahan positif. Jangan dihakimi. Sebab mereka sedang mengungkapkan, mereka sedang mencabut akar daripada miscommunication, discommunication. Mereka sendiri yang mencabut akar.
Justru ini saudara harus antisipasi untuk membantu dia supaya dia lebih lagi bisa terbuka. Yang ketiga, penghalangnya untuk menjadi satu komunikasi yang baik adalah failing to listen to each other. Mendengar itu sangat penting sekali buat pembentukan fondasi dari intimasi. Saling mengerti dalam pernikahan. Kalau kita sering tidak didengarkan maka dalam pernikahan, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat merusakkan fondasi itu sendiri, merusakkan hubungan itu sendiri. Sebab ketika kita didengarkan, kita merasa kita penting, kita dimengerti, kita disayangi, kita dihargai, didukung lagi. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sering kali melakukan bad habits, kelakuan ataupun kebiasaan yang buruk. Ketika saya mendengar, belum selesai saya mendengarkan, saya sudah memberi nasihat. Saya yakin benar nasihat saya pasti benar. Saya interupsi perkataan mereka. Akhirnya apa? Saya tidak nyambung dengan permasalahan mereka. Nasihatnya sia-sia. Coba yang satu ini. Saudara tahu legasi asli daripada Yosua. Mungkin saudara menebak Yosua yang pengganti atau penerus daripada Musa. Tentunya saudara pasti baca Yosua 5 dan 6. Di mana tembok Yeriko itu runtuh. Oleh karena kelilingan pada hari yang ke-7, 7 kali dengan teriakan. Tidak ada meriam, tidak ada bom yang meruntuhkan tembok yang tebal dan tinggi. Melainkan teriakan Tuhan yang menjebol semua. Wah, kita lihat spektakuler. Kita jadikan itu legasi daripada Yosua. Tidak, saudara. Ketika saudara belajar Yosua pasal yang kedua, ketiga, saudara akan ketemukan di sana. Legasi asli daripada Yosua itu adalah menemukan dan menyelamatkan Rahab. Finding and rescuing Rahab. Pelacur dulu Rahab. Why? Sebab Yosua mendengarkan cerita daripada dua pengintai bahwa ada seorang pelacur yang menyelamatkan mereka. Dan permintaan daripada pelacurnya cuma satu. Aku akan gantung benang merah di ambang pintu. Biarlah engkau menyelamatkan aku dan keluargaku. Tanpa, kalau Joshua sebagai jenderal, sebagai pemimpin tertinggi, menganggap enteng, ini pelacur, ya tidak perlu didengarkan. Wah, fokusnya kepada meraih kemenangan, ya, membawa nama Tuhan. Saudara, Yesus tidak bakal lahir. Sebab ketika Rahab diselamatkan, dia menemukan seorang pria yang bernama Salmon. Salmon Rahab menikah, melahirkan, memiliki putra Boaz. Boaz adalah suami daripada Ruth. Dari pernikahan Ruth dan Boaz, lahirlah Obed. Obed ini adalah kakek daripada Daud. Obed melahirkan Isai, ya, dari Isai keluarlah Daud. Dan kita sudah tahu the rest of the story. Yesus adalah keturunan Daud itu sendiri. Saya bisa bayangkan, andai kata Yosua tidak mendengarkan dua cerita ataupun cerita daripada dua pengintai, bagaimana cara? Karunia untuk menjadi pendengar yang baik adalah satu anugerah yang harus diasah setiap hari. Mungkin saja ini termasuk karunia yang menyembuhkan, yang seseorang bisa miliki. Kita bukan seperti pendeta si A yang tumpang tangan kemudian sembuh dan lain sebagainya. Tidak perlu juga untuk menjadi seperti dia. Tapi ketika saudara asah telinga saudara untuk banyak mendengar, saudara, ketika saudara mendengar kesembuhan Tuhan, kelepasan Tuhan, kebebasan Tuhan, Tuhan berikan kepada orang yang sedang curhat kepada saudara. Mendengar tanpa menghakimi atau cepat memberi nasihat kepada orang lain adalah pendengaran yang profesional. Sebab mendengar adalah berkomunikasi pada level yang lebih dalam, lebih tinggi daripada sekedar berkata-kata. Marilah kita melatihnya hari ini. Saya yakin percaya bahwa saudara akan
menjadi seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena saudara mengasah telinga saudara. Marriage is a hard work. Pernikahan adalah satu kerja keras. Kita memaksimumkan 2 jadi 1 dengan menguasai bagaimana caranya kita berkomunikasi. Bagaimana caranya kita mengatasi konflik. Bagaimana caranya kita berkomitmen. Bagaimana caranya kita connect. Bahkan bagaimana caranya kita berdua melakukan perjalanan hidup sampai ajal memisahkan kita. Saya inginkan saudara lupakan semua alasan mengapa pernikahanmu tidak bahagia saat ini. Tetapi percaya satu alasan. Kenapa? Ya, akan menjadi baik di esok hari. Sebab di Ibrani 3 ayat 4 mengatakan demikian. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Segala sesuatu. Anda mau bangun rumah tangga? Jagonya Allah, ahlinya Allah. Datang kepada dia. Dan saya yakin percaya, rumah tangga Anda akan semakin damai dan sejahtera. Yuk kita doa. Bapak yang kekasih, terima kasih untuk pagi yang indah ini kami mendengarkan sapaan. Memang kami cepat untuk berbicara, lambat untuk mendengar. Oleh karena itu permasalahan muncul di mana-mana. Tapi kami mau balik hari ini, biarlah Tuhan, kami cepat untuk mendengar dan lambat untuk berbicara, bahkan lambat untuk marah. Biarlah setiap daripada anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau karuniakan, yaitu karunia penyembuhan melalui karunia mendengarkan isi hati seseorang. Thank you Lord Jesus. Hamba yakin percaya Engkau sedang mendengarkan doa kami yang meminta kesembuhan bagi setiap rumah tangga yang ada. Thank you Lord Jesus. In Jesus name. Amin. Tuhan memberkati saudara.